estetik, dan terlahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Begitu kira-kira dua kutipan yang identik dengan Bandung. Tetapi akhir-akhir ini istilah Bandung Garden City tak kalah populer bagi warganya. Maraknya kriminalitas jalanan di Bandung Raya menjadi perbincangan hangat. Kasus begal, pengeroyokan, pembacokan, hingga penyalahgunaan narkoba menjadi sorotan. Ya disebut sering ya suka denger gitu, suka ya maksudnya kalau secara langsung sih nggak pernah lihat gitu, kalau isu-isu dari orang gitu ya suka denger pembegalan mah ya. Kalau daerahnya kalau kayak begal mah ya antara Dayakolot gitu suka ada ya sampai ke Rencong. Kalau pembacokan gitu kurang tahu ya, kalau pembacokan mah, kalau pembegalan ya pernah denger daerah-daerah sana mah. Kalau di Karacanong sendiri jarang sih. Jarang. Kalau di Ranca Ekek? Kalau di Ranca Ekek juga jarang sih. Jarang ada dengar kayak gitu. Begalan itu di sekitar daerah Majalaya ada semua, karena daerah Majalaya itu sangat luar biasa. Kalau pembacokan ada, karena saya sudah tahu dari semua orang-orang yang dengar itu semua ada. Dan di sekitar Majalaya itu bisa tahulah, kalau ke situlah pasti tahu semuanya daerah Majalaya gimana. Sebenarnya kalau misalkan aman atau enggak aman itu sendiri kan karena kejahatan ada karena kesempatan. Nah ya yang paling penting sih dari diri kita sendiri. Terus patroli itu lebih ditingkatin lagi, lebih diseringin lagi terkait patroli seperti itu. Kalau dari Akbar? Ya sih sama aja kayak gitu. Kalau aman gitu, kalau nggak aman kagak aman gitu. Majalaya mah. Ya kalau bisa mah ya yang gitu teh di ini ya, di apa namanya, diberantas ya. Soalnya kan kasihan ke masyarakat, terutama yang kerja malam gitu kan, dia pasti ketar-ketir ya. Kalau pulang malam ketakutan kalau ada begal-begal gitu. Ya kalau bisa mah lebih dikondusifin ya di jalannya, terutama untuk keamanannya gitu. Kalau bisa mah ya jangan diadakan lah yang namanya kayak gangster, apalagi kayak begal-begal kalau malam gitu ya, kasihan gitu. Terutama yang jadi istri, kalau yang suaminya kerja malam di rumah juga kan istilahnya nggak tenang ya. Ya ada rasa takut gitu. Dalam kebanyakan kasus, pelaku tergolong muda, berusia sekitar 15 hingga 30 tahun. Data Polda Jabar mencatat sebanyak lebih dari 2.000 kasus pencurian dan premanisme terjadi selama tahun 2022. Pembegalan atau pencurian dengan kekerasan menjadi salah satu keresahan warga Bandung. Dalam kurun 5 tahun terakhir tercatat sebanyak 769 kasus tindak pidana curas terjadi di wilayah Bandung Raya, mayoritasnya dilatar belakangi oleh motif ekonomi. Jalan Cilaki, Jembatan Mokhtar Kusuma Atmaja hingga Jalan Gempol menjadi titik rawan terjadinya begal. Berdasarkan survei yang kami lakukan, lokasi tersebut ternyata minim pencahayaan dan cenderung sepi pada waktu tertentu. Di wilayah Bandung Wetan, wilayah yang identik dengan pepohonan besar dan pencahayaan yang minim, kejadian traumatis dialami oleh Rizky bulan Maret lalu. Tanya teh, pas saya lihat langsung ditendang motor saya tuh pas ngeguling, jadi saya itu ke tahan sama motor, badan saya pas mau berdiri kan jadi susah ketahan sama motor, terus langsung dipukulin. Terus ada yang pakai silet juga, kayak pakai cutter. Motornya hampir dirampas. Ia selamat setelah 2 orang satpam segera menolongnya. Untuk Bandung Wetan itu memang magnetnya anak muda ke sini, dan pelaporan juga beragam di sini. Perkelahiran ada, terus konvoi kelompok motor ada. Untuk setiap malam minggu kita upayanya yaitu tadi diadakan digelar patroli KKYD. KKYD itu patroli kegiatan kepolisian yang ditingkatkan.
Pemerintah juga mungkin harus lebih memperkuat lagi sistem perlindungan sosialnya gitu ya, terutama untuk masyarakat yang memang usia produktif tadi. Dan bukan berarti pemerintah tidak melakukan, pemerintah sudah melakukan banyak. Sudah ada bansos, sudah ada asuransi sosial atau jamsos, jaminan sosial sudah. Namun ternyata mereka-mereka yang melakukan begal ini ya katakanlah tidak dapat misalkan program-program itu, maka mungkin pemerintah Kota Bandung harus memikirkan gimana caranya nih mengintervensi mereka buat program buat anak-anak ini secara umum. Tak hanya pembegalan, istilah Bandung Gadem City juga dilekatkan dengan banyaknya aksi premanisme yang dilakukan kelompok anak muda bermotor di jalanan, mulai dari pengeroyokan hingga pembacokan. Dalam kurun 5 tahun terakhir, tercatat lebih dari 2.000 kasus penganiayaan dan 1.600 kasus pengeroyokan terjadi di wilayah Bandung Raya. Polrestabes Bandung dan Polres Cimahi mengonfirmasi, mayoritas kasus dilakukan oleh pemuda berusia 15 hingga 30 tahun. Kejadian ini tak jarang membawa nama besar organisasi bermotor di Bandung. Seperti yang belum lama terjadi, kasus pengeroyokan dan pembunuhan oleh anggota kelompok Moonraker terhadap anggota XTC di Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi 5 Februari lalu. Fenomena ini membawa kami berbincang dengan 4 pimpinan organisasi bermotor terbesar di Bandung, yang kini sudah bertransisi menjadi ormas dan terdaftar di SK Kemenkumham, yaitu Briges, XTC, GBR, dan Moonraker. Keempatnya sepakat, transformasi ini membawa tugas besar bagi mereka untuk melakukan pembinaan, khususnya terhadap anggota muda. Terbentuknya jumlah anggota yang masif, bahkan jauh sebelum mereka memiliki aturan sebagai sebuah organisasi menjadi tantangan besar. Mereka mengakui dukungan pemerintah menjadi hal terpenting saat ini. Ketika anak-anak muda ini terkena masalah hukum, ya itu yang disayangkan, karena ya balik lagi gitu, itu perlu banyak peran serta pemerintah dan keluarga dan orang-orang terdekat. Dari temuan beberapa kasus, Kapolsek Bandung Wetan dalam program Jumat Curhatnya memaparkan, arah baru organisasi tersebut tidak lagi relevan dengan beberapa anak muda. Akibatnya, muncul banyak komunitas nakal remaja sekolah yang berlindung di balik nama besar organisasi-organisasi tersebut. Ya, jadi kalau individu di dalam komunitas itu tentunya apalagi pada remaja ya, itu sangat berpengaruh. Jadi lingkungan sosial ini sangat berpengaruh pada remaja. Jadi kalau jati diri itu biasanya melekat pada komunitasnya. Jadi apa yang diingin, jadi selalu ada ingin confirm gitu, ingin sama dengan komunitas gitu ya kalau tentang remaja ini. Keberadaan kelompok anak muda ini juga menjadi sasaran empuk peredaran narkoba. Salah satu kasus yang ramai beberapa waktu lalu, tertangkapnya sejumlah siswa SMA N1 Lembang karena mengonsumsi narkoba, yang kini sudah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi oleh BNN Kabupaten Bandung Barat. Selama tahun 2022, BNN Kabupaten Bandung Barat menangani 32 kasus yang didominasi pelajar. BNN Provinsi Jawa Barat juga mencatat sebanyak lebih dari 7.000 warganya terpapar narkoba per tahun 2021. Kebanyakan berusia 15 hingga 24 tahun. Angka tersebut mengalami kenaikan sejak pandemi Belanda. Kami berbincang dengan F, mantan pengguna dan pengedar, mengenai efek yang dirasakannya selama tenggelam dalam dunia narkotika. Rehabilitas bisa aja, cuman harus kurang kalau kita kurang ketat, kurang disiplin dan kurang perhatian sama sama orang-orang yang pemerintahnya lah gitu. Kayak sekarang ada BNN, ada di mana BNN nangkap orang pecandu berat sabu, dia ditangkap, dia candu, dia sakau, dikasih obat kan, bukan, walaupun dia niatnya itu benar karena supaya ngurangin dosis sabunya ini, cuman kan malah berhentinya sabu meningkatkan ke obat yang lain gitu. Di samping narkotika, obat-obatan daftar G menjadi salah satu yang populer di kalangan anak muda. Harganya yang terjangkau serta aksesnya yang mudah menjadi daya tarik. Efeknya yang menenangkan dan adiktif seringkali tidak digunakan dengan arahan dan resep medis. Salah satu mantan pengguna narkoba, R, menceritakan pengalamannya mengonsumsi obat daftar G bersama temannya di bangku SMA. Di bawah 10.000 ya. Efeknya ngaco sih kalau dulu. Ngaco tuh ya kita nggak bisa kontrol diri. Kalau itu jeleknya kalau obat-obatan begitu ya. Karena kita juga minumnya kan
nggak pakai aturan. Namun, peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang ini tak kunjung usai. BNN menjelaskan dari segala program, strategi, hingga penanganan yang diupayakan, hal ini terkendala oleh sumber daya manusia yang terbatas, akses yang sulit, regulasi yang kurang tepat, hingga stigma negatif di masyarakat. Itu sih masalahnya di SDM ya, karena kita juga terbatas banget SDM-nya dan nggak mungkin tertangani dengan SDM-nya cuma segini. Jadi kita juga nggak berani gambling untuk buka layanan, tapi nggak ada jaminan kita bisa maintenance. Bahwa melindungi anak muda itu kan sangat-sangat sulit ya. Ketika kita bicara generasi, terus pandangan saya bagaimana, maka ya tadi ya kita harus berpikir interdisipliner, bukan lagi multidisiplin ya, tapi udah inter gitu ya, beyond. Karena memang kalau satu generasi itu sudah bermasalah, itu akan berujung pada generasi yang lain. Jadi kebayang saya itu bukan pekerjaan setahun 2 tahun, tapi ya mungkin 20-30 tahun ke depan mungkin bisa tercapai. Bakas Bangpol Jawa Barat memberikan tanggapan terkait tindak kriminalitas jalanan di kalangan anak muda ini. Itu bagian daripada dinamika sosial. Hanya mungkin saja beberapa oknum yang tadi melakukan street crime ini adalah berada pada kelompok-kelompok masyarakat. Namun sedikit-sedikit ini akan hilang, terkikis. Dengan apa? Dengan tentunya tadi kita lakukan pembinaan, kita lakukan sosialisasi. Intinya peran pemerintah diperlukan. Program ini dipersembahkan oleh